Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Saya Nisrina Hasna sebagai pembicara pertama, bersama dengan kedua rekan saya, Ahmad Akbar sebagai pembicara kedua, dan Hoirunisa sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi yang setuju pada mosi perdebatan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman mosi terkait perdebatan kali ini. Virus corona atau COVID-19 menyebar dengan begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentunya kebijakan ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan. Pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan untuk saatnya kerja di rumah, sekolah di rumah, dan ibadah di rumah. Agar pembelajaran dapat tetap berlangsung, pemerintah mendadak mengubah pembelajaran luring atau secara offline menjadi pembelajaran daring atau secara online. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia, keberlangsungan dan kualitas pendidikan harus tetap berjalan meski di tengah pandemi ini. Pembelajaran daring dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini dalam bidang pendidikan. Kecanggihan teknologi pun dapat mempermudah kita sebagai pelajar ataupun pengajar agar pembelajaran dapat tetap berlangsung. Hanya dengan melalui smartphone ataupun dengan laptop yang terkoneksi dengan internet, maka kita dapat melakukan pembelajaran daring. Dengan adanya pembelajaran daring, waktu dan tempat pun menjadi lebih fleksibel karena dapat mempermudah pembelajaran tanpa terikat dengan jam belajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih ekonomis, serta dengan menerapkan e-learning akan dapat menemukan banyak hal yang belum pernah tersedia sebelumnya di media cetak yang seperti biasa dilakukan untuk metode pembelajaran konvensional, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk para pelajar. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, tetapi sistem ini tetap efisien karena melalui sistem daring ini pembelajaran dapat menghemat waktu dan tempat. Selain itu, pembelajaran dapat tetap tersampaikan meski dalam kondisi pandemi, serta dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Karena dalam masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan dan keselamatan menjadi lebih diutamakan. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, atas landasan-landasan yang telah kami sampaikan, maka kami secara lugas, tegas, dan mantap konsisten berada posisi yang setuju dalam mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah kemadaratan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Itulah yang perlu kita tanamkan saat ini di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam, sebagai pembicara dua dalam sesi debat kali ini. Sidang juri yang kami hormati, pandemi corona merupakan suatu masalah yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi setiap negara. Karena pada dasarnya, pandemi ini merupakan sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan aktivitas masyarakat dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Bahkan pandemi ini berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Di sisi lain, belajar tatap muka langsung di masa pandemi ini sangatlah berbahaya bagi keselamatan masyarakat, terutama dalam proses pencegahan persebaran COVID-19. Maka dari itu, kami secara lugas, tuntas, dan yakin bahwa sistem daring merupakan sistem belajar yang paling tepat kita terapkan di masa pandemi COVID-19 ini. Sidang juri yang kami hormati, sistem daring adalah suatu sistem belajar di mana kegiatan belajar dilakukan secara jarak jauh. Artinya, antara seorang pengajar dengan siswa, maka mereka belajar di rumahnya masing-masing dengan jarak jauh. Hal ini dilakukan demi mencegahnya proses persebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena kita tahu bahwa persebaran COVID-19 ini sangatlah mudah. Misalkan melalui sentuhan langsung, kemudian flu, batuk, dan sebagainya. Maka dari itu, sistem belajar secara tatap muka perlu untuk dipikirkan kembali di masa pandemi ini. Maka solusi yang paling tepat adalah sistem belajar dengan sistem daring.
Walaupun pada dasarnya sistem belajar dengan tatap muka langsung adalah sistem yang tak dapat digantikan. Namun, pada saat kondisi seperti ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, sistem daring adalah sistem yang terbaik dan paling tepat yang perlu dilakukan pada saat ini. Karena demi menjaga keselamatan dan proses persebaran COVID-19 ini, maka sistem daring wajib kita sama-sama laksanakan. Walaupun sistem daring dilakukan secara masing-masing dari rumah, tapi tetaplah sistem daring dapat melaksanakan semua prinsip belajar, dan sistem daring ini dapat terjadi secara efektif dan efisiensi. Menurut Debag, bahwa sistem daring ini memiliki beberapa keutamaan, ialah diantaranya menambah spirit belajar. Artinya, dengan sistem daring ini, siswa akan lebih aktif dalam belajar dan menambah semangatnya, karena perlu kita ketahui bahwa ketika belajar secara tatap muka langsung, tidak semua siswa dapat secara aktif belajar, karena ada beberapa siswa yang memiliki sifat introvert dan sebagainya. Tapi dengan sistem daring ini, setiap siswa akan lebih berani memunculkan dirinya untuk melakukan proses pembelajaran. Manfaat yang kedua ialah meningkatkan literasi terhadap teknologi. Sistem daring merupakan sistem belajar yang menggunakan sarana internet dan teknologi sebagai prasyarat utama. Maka dengan sistem daring ini akan mendatangkan keuntungan bagi pelajar ataupun tenaga pengajar. Karena telah kita ketahui bahwa sekarang kita hidup di masa yang penuh dengan perkembangan teknologi, maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mempelajari dan memahami perkembangan teknologi. Maka sistem daring ini adalah suatu sistem yang tepat di mana selain kita dapat mencegah proses persebaran COVID-19, namun juga siswa dan pengajar akan lebih aktif dalam mengetahui terhadap teknologi. Manfaat yang ketiga ialah melatih cara berkomunikasi interpersonal. Dengan sistem daring ini, siswa akan lebih mudah dalam menjalin komunikasi antara satu teman dengan teman lainnya. Mereka akan lebih mudah dimanapun dan kapanpun untuk senantiasa berkomunikasi. Dan manfaat yang keempat adalah melatih kolaborasi. Jika komunikasi interpersonal sudah dapat berjalan, maka akan timbul dan tercipta suatu kolaborasi. Dengan sistem daring ini, maka siswa akan lebih mudah dalam menjalankan kolaborasi satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Debag, manfaat yang kelima adalah meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Ya, dengan sistem daring ini, bahwa siswa akan lebih aktif belajar sendiri. Artinya walaupun mereka mendapat bimbingan dari gurunya, tetapi siswa dituntut untuk senantiasa belajar secara mandiri dan mencari materi tambahan di luar materi yang telah diberikan oleh sang guru ataupun sang dosen. Lalu mengapa kegiatan proses belajar dengan sistem daring dapat berjalan secara efektif? Perlu diketahui bahwa dalam sistem belajar daring, semua prinsip pembelajaran dapatlah dilaksanakan, seperti apersepsi, motivasi, kreativitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama. Semuanya dapat dilakukan dalam pembelajaran sistem daring. Ini artinya bahwa sistem daring dapatlah disamaratakan dengan kegiatan belajar dengan luring ataupun secara tatap muka langsung. Nah, selain itu, mengapa juga bahwa sistem daring ini dapat dikatakan efisien? Nah, perlu diketahui bahwa dalam sistem daring ini bahwa terjadi pengefisienan waktu dan tempat. Ketika belajar secara tatap muka langsung, siswa haruslah datang jauh dari rumah dengan perlunya ongkos, kemudian harus berpakaian rapi dan memakan waktu dengan waktu yang ditentukan. Maka dengan sistem daring ini, siswa dapat belajar di rumah, kapanpun dan dimanapun, asalkan terdapat akses internet yang didapat. Nah, selain itu, bahwa dengan sistem daring ini, siswa dan pengajar akan selangkah lebih maju dalam pengenalan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Dewan Juri yang saya hormati, argumentasi telah disampaikan oleh pembicara pertama. Tujuan dari perkuliahan online itu sendiri yaitu menerapkan pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi komputer, internet, sistem, aplikasi khususnya pada dunia pendidikan online di Indonesia. Cara belajar mengajar yang lebih praktis dan mekanisme pemanfaatan perkembangan teknologi informasi komputer dan internet dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tujuan dari metode pembelajaran daring saat ini adalah kita bisa belajar di rumah untuk menghindari wabah COVID-19. Mempersiapkan pendidikan didik yang siap bersaing di era digital. Proses pembelajaran jadi lebih rileks, rajin menyusun
tanggal waktu untuk mengerjakan tugas atau belajar materi yang diberikan. Pengiriman tepat waktu, lebih banyak waktu untuk belajar. Perkuliahan online masih memiliki kelebihan lainnya, yaitu mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, mahasiswa dapat belajar kapan dimanapun saja selama masih memiliki akses internet. Yang ketiga, mahasiswa dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kemajuan tentang pembelajaran teknologi untuk para mahasiswa. Adapun kemampuan belajar mandiri dan mahasiswa lebih termotivasi untuk bertanggung jawab dan jujur dalam perkuliahan online. Mahasiswa lebih aktif mencari materi keterampilan TIK. Pada saat kuliah online, biasanya mahasiswa lebih aktif mencari materi karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen, sehingga keterampilan TIK mahasiswa dapat bertambah seiringnya berjalan kuliah online. Waktu lebih singkat. Waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dari kuliah di kelas. Kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi keterlambatan dan lain-lainnya yang memberikan kuliah di kelas menjadi lebih lama, sedangkan kuliah online lebih tepat waktu dan tidak ada alasan keterlambatan. Mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan, dan kemudian dari rekaman dapat diulang, diputar kembali ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Tentu, cara ini lebih efektif dari belajar di kelas, apalagi untuk mahasiswa dan mahasiswi yang malu bertanya ketika lupa dengan apa yang dijelaskan, walaupun di kelas sudah membuat catatan tapi catatannya tidak bisa sedetail dari video. Kelas dapat berlangsung sesuai silabus. Ini yang penting dari kelas online, karena tujuan kelas online dilakukan yaitu agar kelas tetap menjadi sesuai silabus agar tidak ketinggalan dan sesuai target yang ditentukan. Tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel, kuliah online dapat dilakukan di mana saja sehingga menjadi kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan kelas tanpa harus datang ke kampus. Sekian dan terima kasih.